Halime lalu berbicara pada Davud. Kita telah kehabisan waktu. Beritahukan pada agamu yang bisa diandalkan untuk datang malam ini. Kita harus menyingkirkan semua pangeran. Davud menjawab, itu masih terlalu cepat Sultana. Hayır değil. Halime pun menjawab, tidak, ini adalah giliran Mustafa. Kalau tidak, esok hari akan menjadi akhir bagi kita. Apakah kamu mengerti? Akhirnya Davud pun menuruti perintah dari Halime. Ve divanı her şeyin sonu olabilir. Di dalam ruangan pangeran, Osman sedang menggambar. Benim kitap. Namun ia melihat buku yang dipegang oleh Mehmet. Osman pun bertanya, apakah itu buku milikku? Mehmet pun menjawab, ya, di sini dikatakan orang-orang senang mengubah peraturan dengan kepercayaan dan takdir yang akan mengubahnya. Osman pun menjawab, takdir kita sudah disegel Mehmet, terkurung di dalam ruangan. Tidak lama, pintu pun dibuka. Arasında hapsolmak. Sultan Mustafa pun melihat Osman yang berada di dalam ruangan. Menekse pun berkata, Rajaku, apakah kamu sudah melihatnya? Pangeran Osman ada di sini. Dia tidak pernah keluar. Pintu pun kembali ditutup. Dışarı çıkmadı. Osman dan Mehmet pun keheranan. Mehmet lalu berkata, apa maksudnya ini? Osman menjawab, aku juga tidak tahu. Ini sulit dipahami. Raja penuh dengan misteri. Hünkâr amcam sırlarla dolu. Davud pun mencari istrinya dan bertanya pada Aga yang ada di dalam ruangan. Dilruba Sultan nerede? Aga itu pun menjawab bahwa Dilruba Sultan telah pergi ke Bajar tadi pagi, namun dia belum kembali. Davud menjawab, sangat aneh. Allah Allah. Paşam. Tidak lama seorang aga datang dan memberitahukannya bahwa Zulfikar Pasha ada di sini. Davud pun mempersilahkannya untuk masuk. Olun içeri. Zulfikar lalu masuk. Davud pun bertanya, ada apa Pasha? Zulfikar pun berkata, Dilruba Sultan akan menjadi tamu kami untuk sementara waktu. Aku datang hanya untuk memberitahukan hal itu, sehingga kamu tidak perlu khawatir tentang Sultana. Davud pun menjawab, apa yang kamu maksudkan Pasha? Apakah kamu telah menyandra dia? Zulfikar menjawab, para petinggi dan tentara memikirkan bahwa Sultan Mustafa tidak memiliki kuantitas untuk memerintah negara. Itulah mengapa besok Pangeran Osman harus naik tahta. Jika kamu tidak menolak dan berdiri bersama kami, maka kamu bisa mendapatkan Dilruba Sultan kembali. Atau kamu tidak akan pernah melihat istrimu lagi, Davud. Setelah mengatakan hal itu, Zulfikar pun lalu keluar dari ruangan. Göremezsin Davut. Paşa. Namun Davud ikut keluar dan ia pun menyuruh penjaganya untuk menangkap Zulfikar. Davut. Dilruba. Davud kemudian mendekati Zulfikar dan bertanya, di mana Dilruba Sultan? Jangan lanjutkan hal ini lebih jauh. Namun Zulfikar menjawab, ini akan berakhir besok. Davud yang tidak mendapatkan jawaban, lalu menyuruh para aga untuk membawa Zulfikar ke gudang bawah tanah. Bir de haber verin. Davut. Malam harinya, Davud memberitahukan pada Halime, jika mereka tidak membuat Pangeran Osman naik tahta, maka mereka akan membunuh Dilruba Sultan. Aku telah mencoba untuk membuat Zulfikar bicara. Ben Zülfikar Paşa'yı konuşturmaya çalışıyorum. Ah Kösem. Halime pun berkata, ah Kosem, dia memukulku dari tempat yang tidak aku duga. Davud pun bertanya, apa yang akan kita lakukan? Ne yapacağız? Namun kita beralih dulu kepada Dilruba. Ia terlihat terkunci di dalam sebuah ruangan. Kembali lagi kepada Davud, Halime pun berkata, teruslah menekan Zulfikar Pasha. Aku akan menginvestigasi di Harim. Aku harap kita akan menemukan sesuatu. Kita akan menemukan Dilruba. İnşallah. Caz Dilruba'yı. Bulmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Davud berkata, aku akan melakukan apa saja untuk menemukannya.
Tapi bagaimana jika kita tidak menemukannya? Halime pun menjawab, tidak Davud, tidak sekarang. Jika kita mundur selangkah saja, mereka akan menghancurkan kita. Itulah mengapa kita harus menyingkirkan pangeran malam ini. Eğer bir adım bile geri atarsak şehzadeler tamamız şart. Davud pun menjawab, apakah jika itu akan mengorbankan kehidupan Dilruba? Halime pun menjawab, tidak, kita tidak punya pilihan lain. Aku harap kita memilikinya. Çaremiz yok. Keşke olsa. Sultanım, Davud pun protes, lalu berkata, bagaimana kita bisa melakukan ini? Bagaimana bisa kita mengorbankan Dilruba? Dilruba adalah putrimu. Dilruba sizin kızınız. Mustafa da oğlum. Halime pun menjawab, dan Mustafa adalah putraku. Apa yang kamu pikirkan, Davud? Apakah kamu pikir mereka akan memaafkan kita ketika kita menerima ketentuan itu? Tidak, mereka akan membunuh kita semua. Kabul ettiğimizde bizi bağışlayacaklarını mı zannediyor? Hayır. Senin canını alacaklar. Di lain sisi, Zulfikar nampak terus dipukuli. Ben seni dövmekten yoruldum. Kilindir pun berkata, aku lelah terus memukulimu, tapi kamu tidak lelah terus dipukuli. Berhentilah keras kepala, Pasha. Bicaralah di mana Dilruba Sultan. Paşam, Dilruba Sultan nerede? Zulfikar menjawab, Kilindir, kamu adalah pria brengsek. Kamu adalah aib dari Janisari, anjing dari Davud. Sus Kilindir, yüz karası. Davud'un köpeği. Konuş. Kilindir pun memukul kepala Zulfikar, lalu berkata lagi, bicaralah Pasha, aku telah kehilangan kesabaranku. Bukannya mendapatkan jawaban, Zulfikar malah meludahi wajah Kilindir. Sabrım tükeniyor. Konuş! Di lain sisi, Janet ditawan oleh Aga dan dibawa masuk ke ruangan Halime. Halime pun menunjukkan obat yang sebelumnya ditukar oleh Janet. Sultanım. Halime pun berkata, kamu nampaknya masih melayani Qasem Sultan. Janet pun menjawab, dari mana itu berasal Sultana? Tentu saja tidak Sultana. Halime pun menjawab, ini nampaknya seperti obat Mustafa, tapi ternyata ini bukan obatnya. Janet pun menjawab, itu adalah fitnah. Mereka telah berbohong tentang diriku Sultana. Halime pun menjawab, tutup mulutmu Janet. Kamu pikir aku bodoh? Beni aptal mı sanıyorsun? Söyle, Dilruba nerede? Bicaralah, di mana Dilruba? Janet pun balik bertanya, Dilruba? Aku tidak tahu Sultana. Aku bersumpah Sultana, aku tidak tahu. Ben bilmiyorum sultanım. Bilmiyorum.